Ya, Kang Cecep nih kalau menurut Bang Dasko ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa, tapi ini hal yang baik. Nah, tadi kan sepertinya kesamaannya sudah mulai ada nih dari PDIP dan juga Gerindra. Kalau Kang Cecep melihatnya pertemuan kali ini betul-betul akan terrealisasikan tidak seperti rencana pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ya, kalau kita mendengar dan melihat ya pidato Ibu Mega, kemudian bagaimana ada komunikasi antara Ibu Puan dengan Ibu Mega, itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Akan terjadi pertemuan langsung antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo atau Bu Mega akan menggunakan perantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dari tadi Bu Mega sempat bilang juga, ini adalah sebuah strategi politik. Jadi yang bisa kita baca adalah terjadi perubahan strategi komunikasi politik Bu Mega terhadap Presiden Prabowo. Yang pertama bisa jadi adalah politik nasi goreng, ya. Ketika itu terjadi kan mungkin yang terbaca adalah ini hubungan yang personal, hubungan yang apa namanya yang hangat di antara dua orang yang punya hubungan emosional. Karena secara historis hubungannya baik. Ya, Tapi kemudian ketika disampaikan akan menggunakan perantara, messengers ya, kira-kira gitu. Nah, ya berarti ada shifting, ada perubahan strategi komunikasi politik, yaitu dari yang sebelumnya personal menjadi impersonal, dari yang sebelumnya mungkin amat emosional jadi apa namanya profesional. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi di sini Bu Mega ingin membangun komunikasi simbolik ya dengan Prabowo, Presiden Prabowo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disampaikan tadi dalam pidato Bu Mega itu kan ini bentuk dari komunikasi politik yang simbolik ya. Kenapa di sini kemudian kita lihat ada perubahan strategi komunikasi politik? Kenapa? Gimana? Jadi Bu Mega sampaikan tadi akan menggunakan perantara. Kenapa perantara? Disinilah kemudian PDIP ingin memberikan simbol pada publik bahwa kami memang mendukung pemerintah, tapi ada posisi bagaimana kami ini itu sebuah partai yang independen, yang mandiri, tidak dapat intervensi oleh pemerintah. Ada dua pihak di sini, dan justru dengan penggunaan perantara itu justru lebih mudah terkontrol sebenarnya perantara ini ya. Pesan yang dibawa apa kan hati-hati juga dari perantara. Jadi publik juga tidak menafsirkan tidak ada kesalahpahaman di hadapan publik. Itu yang kedua. Selanjutnya di sini kita lihat sebenarnya posisi dari politik dan posisi dari PDIP ya, termasuk Megawati dan terhadap pemerintah. Di sini melanjutkan dari yang tadi ya, bagaimana kemudian secara posisi jelas ada kita memang mendukung pemerintah. Ya sampai at least minimal sampai sekarang nih, karena belum ada ada informasi bergabungnya PDIP menjadi bagian partai pendukung pemerintah, tapi tetap memberi dukungan yang konstruktif ya terhadap pemerintah. Di sini ada posisi tawar yang berbeda juga. Yang disebut mitra strategis ya, kalau kata PDI gitu kan. Ya, selanjutnya kalau kita lihat ini sebenarnya adalah cara Bu Mega ya mungkin ingin melakukan desentralisasi ya, regenerasi. Nah, karena kalau kita lihat ya pengalaman sebelumnya misalnya ketika PDIP bertemu dengan Nasdem misalnya, tokoh senior juga, lagi itu bukan Bu Mega tapi Bu Puan yang memimpin atau Pak Sekjen Hasto, saya lupa lagi itu. Atau beberapa hal yang lain, pertemuan dengan Demokrat lagi itu AHY di GBK lagi itu kan Bu Puan juga dengan Pak Sekjen Hasto. Nah, di sini kan terlihat ada desentralisasi ya. Kewenangan yang diberikan oleh Bu Mega yang tokoh senior bangsa kepada generasi yang lebih muda, ya mungkin senior juga di hadapan. Tapi tidak akan mengurangi esensi kan ketika yang datang perantara bukan langsung Bu Mega. Ketika tadi saya sampaikan di awal ya, ketika dia perantara justru akan lebih hati-hati karena kan dilihat publik pesan apa yang hendak disampaikan Ibu Mega itu akan terdeliver, tersampaikan dengan pasti jelas tanpa tambah atau dikurangi, karena dia kan bersama-sama. Jadi justru di sini memperlihat kepada publik pesan yang perubahan strategi komunikasi politik bukan lagi personal, bukan lagi emosional, bukan tetap hangat, tapi kemudian terbangun ada profesional partai, ada struktur partai, ada tim dari partai yang melakukan komunikasi. Standing point PDIP justru menjadi lebih jelas ketika kemudian dan yang akhirnya bisa masuk ke penjelasan yang selanjutnya, ini bisa mengurangi entah tuduhan atau pembelahan. Misalnya kan mungkin ada
ada bagian dari PDIP yang tidak sepakat misalnya kalau PDIP bergabung dengan pemerintah. Oke. Ini kan tentu ini dengan kalau Bu Mega nggak ketemu langsung ini akan lebih mengurangi potensi konflik internal. Dari luar juga ya masyarakat melihatnya demikian. Justru oh ini bagaimana kemudian ini terjadi hubungan yang amat profesional antara PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pileg ya dengan Presiden Prabowo ya dan kabinetnya demikian ya. Oke, baik Bang Hendarsam, kita mulai masuk kalau tadi sudah membuka masuk ke main course-nya. Hidangan utamanya katanya Pak Prabowo ini minta nasi goreng. Gitu loh, ya kan, minta nasi goreng. Kita coba tanya dulu ke yang minta, betulkah seperti itu? Nanti kalau ketemu ada nasi goreng gitu loh, Bang Hendarsam. Ya kan sebenarnya kalau kerinduan terhadap masakan nasi goreng Bu Mega ini kan bukan pada saat sini aja, sudah pernah terjadi dan di kediaman Bu Mega pada saat itu. Tersirat sudah pernah beliau sampaikan. Jadi ini kan sebenarnya lebih kepada bahasa atau narasi politik ya saja kan sebenarnya, bahwa nasi goreng itu merupakan simbol ya kan, merupakan media untuk melakukan suatu komunikasi atau pertemuan kan, seperti itu sebenarnya kan kalau kita tangkap. Jadi tapi ya tidak bisa menyampingkan juga bahwa Pak Prabowo sebagai orang yang jujur dan belak-belakan, kalau memang masakan nasi goreng Bu Mega memang enak kan gitu kan. Itu juga nggak bisa kita sangka. Kan? Karena yang merasa Pak Prabowo langsung. Iya. Kalau yang tokoh lain yang ngomong yang bisa ngomong manis mungkin bisa beda kan. Cuma ketika seorang Prabowo ngomong itu masakan tuh enak dan dimerindukan, berarti memang enak. Kan seperti itu. Jadi ada dua faktor tadi memang esensi daripada pertemuan tersebut melalui media nasi goreng tersebut, ya kan, dan juga bahwa memang nasi gorengnya juga enak kan gitu. Baik, oke. Mas Guntur udah pernah nyicipin nasi gorengnya Bu Mega belum? Sayangnya belum. Sayangnya belum. Soalnya sepertinya Pak Presiden Prabowo rindu sekali dengan nasi goreng buatan Bu Mega ini loh. Ini akan menjadi hidangan utamakah nanti pada saat pertemuan? Ya semoga Mbak. Semoga Ibu Mega akan memasak nasi goreng untuk Presiden Prabowo. Ya ini kan mungkin ya gini ya, ini kan menarik karena kan posisi PDI Perjuangan sampai saat ini kan memang berada di luar pemerintahan. Kemudian ada rencana pertemuan dengan Presiden Prabowo. Di situ kan kemudian muncul banyak pertanyaan, apakah PDI Perjuangan akan masuk dalam pemerintahan itu. Nah, yang sering disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa dalam sistem tata negara kita kan tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Ya. Dan menurut Ibu Mega, ya berada di dalam atau di luar pemerintahan. Nah itu ditegaskan juga oleh Mas Ahmad Basara, bahwa PDI Perjuangan meskipun berada di luar pemerintahan, tapi siap membantu, kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, tanpa harus mengirimkan kader atau anggota PDI Perjuangan dalam kabinet. Ya kan? Nah ini kan baru-baru setelah Pas Ultah disampaikan oleh Mas Ahmad Basara. Kemudian juga di luarnya PDI Perjuangan dari pemerintahan Pak Prabowo itu tidak sama dengan ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Pak SBY. Tidak samanya? Tidak sama dalam arti ya kalau zaman Pak SBY kan sangat kritis, asal beda, apa program pemerintah itu anti itu kan. Nah zaman Pak Prabowo memang berbeda. Kenapa? Ya itu tadi disampaikan bahwa ada sudah chemistry. Pernah berpasangan 2009 Mega Pro, kemudian secara historis dan ideologis ada pertemuan. Jadi nggak mungkin Ibu Mega memperlakukan pemerintahan Prabowo seperti pemerintahan SBY. Karena hubungan yang sangat personal, ikatan-ikatan sejarah dan ideologi itu. Karena itu ya, tapi kalau terkait misalnya soal, kan menurut saya ini kan sudah bagus ya. Meskipun kami nggak berada di dalam pemerintahan, tidak istilahnya meminta jatah kekuasaan, tapi PDI Perjuangan siap membantu dan bekerja sama. Karena bagaimana, kalau istilahnya Mas Pramono Anung itu kan sebagai mitra strategis itu kan tadi istilahnya Mas Pram itu. Jadi bagaimanapun kan DPR, ketuanya masih kader PDI Perjuangan, Mbak Puan, ketua banggarnya juga kader PDI Perjuangan, Pak Said Abdullah, dan selama ini juga kita kan kerjasama. Apa yang bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik, itu kan sudah mempersiapkan anggaran budget untuk program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk juga makan bergizi gratis. Itu kan ketua banggarnya adalah orang PDI Perjuangan. Jadi ini menunjukkan bahwa kerjasama atau sebagai mitra strategis meskipun tidak masuk dalam pemerintahan itu sudah terjalin. Jadi, nah kalau terkait misalnya pertanyaan yang sering ya, apakah ketika ada pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu sinyal untuk masuk dalam pemerintahan? Nah biasanya
kalau untuk kebijakan strategis bergabung atau tetap di luar itu biasanya diputuskan dalam Kongres. Yang paling penting kan pertemuan dua tokoh ini untuk memang seperti disampaikan Ibu Mega bahwa nggak benar kalau menganggap saya dengan Pak Prabowo itu bermusuhan. Ya. Kemudian ya. Jadi valid ya kalau no Ya, issue nggak secara ada, pribadi antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Itu tidak ada. Tapi yang paling penting adalah meskipun posisi PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, tapi siap bekerja sama, siap membantu program-program yang pro dengan rakyat. Apakah begitu. kemudian yang dimaksud mitra strategis ini seperti juga yang coba dinarasikan oleh Mbak Puan Maharani lewat video yang diunggah di Instagram pribadinya nih, Mas Guntur? Ini memperlihatkan antara Mbak Puan dan juga Presiden Prabowo yang begitu dekat, berdampingan untuk kesatuan Republik Indonesia. Itukah juga yang menunjukkan, Kang Cecep, bahwa PDIP tadi statementnya, standing point-nya menjadi mitra strategis Prabowo meskipun di luar pemerintahan. Tapi ditahan dulu lagi Kang Cecep ya, sesaat lagi pemirsa kami hadirkan ulasannya untuk Anda.